saja prosesi sujud dalam sebambangan menurut masyarakat di pengambilan? Jadi dalam proses sebambangan itu ada sujud. Sujud ini artinya keluarga laki-laki mengantar pengantin pria ini, keluarga besar ataupun penyimbang-penyimbangnya, kepada penyimbang bidang suku yang ada di hukuman wilayah ini. Proses sujud itu ada yang harus dibawa-bawa. Nah, saya ya, halaman tersikat ini buat pedatong sujud ada yang dibawa. Nah, yang namanya pedatong mengiang itu keluarga laki-laki dan keluarga besar beserta penyimbangnya datang kepada keluarga perempuan, ya kan? Itu ada pedatongnya, ada yang dibawa, namanya pedatong sujud. Nah, nanti dibaca. Jadi pedatok sujud ini ada hulu beli. Hulu beli ini kalau diberikan bahasanya undang-undang itu 120.000. Lanjut lagi kerajaan. Kerajaan itu total nilainya kalau diberikan 20.000. Lanjut lagi penuntunan. Ya, nanti setelah itu selesai itu dipotongnya nggak apa-apa. Penuntunan ini senilai 24.000. Penggalan sila 12.000. Dia bambang 24.000. Jadi totalnya 200.000. Di samping itu ada bahasa Lampungnya barang bawaan pedatok sujud ini di dalam pesanan ya, dalam pesanan itu bahasanya pesanan ya. Siri itu loh. Siri. Kalau siri kuningan itu pesanan. Ya. Itu isinya pesanan itu isinya rokok 2 bungkus, amplop 20.000, uang cabai 2 talang, 28, tambulan 2 nampan, juadah 48 bata itu dodol. Itu yang kecil 48, ada juadah juga yang besar 6 bata, yang dodolnya yang besar, beda lagi. Nah itu. Untuk terkait dari yang sudah dijelaskan tadi, mungkin untuk nominalnya itu sebenarnya ditentukan dari apanya? Kan kayak kalau dulu tadi 120. Nah, untuk nominalnya sendiri itu cara menentukannya itu memang sudah ditentukan dari adatnya atau bagaimana? Jadi kalau nominal ini bukan kesepakatan bidang suku, hasil musyawarah marga 14 kampung yang ada di sini. Kalau 14 kampung mulai dari Hatimuna sampai ke Kiriman Kota Agung itu sama ini isinya. Itu sudah dari zaman dulunya masuk kesepakatan antara marga, faksi, penyimbang suku yang ada di 14 kampung ini. Itu pasti sama ini. Mulai dari Hatimuna, Marga, nah kecuali
Kalau kita hajatnya begawi, lain lagi. Makanya saya bilang kalau untuk yang ini yang untuk level DIO yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pada saat itu, apakah ada nominal, apakah ada berapa orang gitu yang untuk pelaksanaannya, untuk tadinya laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalnya di dalam hajatan kampung ini itu ada namanya kumpulan bidang suku. Kumpulan bidang suku ini artinya pihak keluarga yang akan menerima pengantin laki-laki ataupun ini itu menyerahkan kepada penyumbang bidang suku yang ada di desa pemanggilan, dan itu tidak ditentukan karena hajatan itu berarti hajatan sekampung, kira-kira gitu loh, bukan lagi hak keluarga karena dia menyangkut adatnya itu loh ya, menyangkut adatnya itu. Apapun kalau misalnya kita sudah kumpulan penyumbang bidang suku, pihak keluarga menyerahkan, kalau bahasa punya api jawab penyumbang bidang suku sikam kania, berarti kami keluarga ini artinya sudah menyerahkan kepada bidang suku apa yang akan dilaksanakan bidang suku, maka kami sudah iya. Nah, kira-kira itu bahasanya. Begitu juga nanti itu melibatkan bujang gadis, kumpulan mulai muhanai, ya kan? Nah, udah itu nanti ada juga kumpulan ibu-ibu namanya tulanau. Di itu kumpulan itu namanya nutu bumbu. Ya. Nah, itu kumpulan bujang gadis, kumpulan nutu bumbu, tulanau itu ibu-ibu namanya tulanau, sama kumpulan penyumbang bidang suku. Ada tiga itu. Itulah yang akan mengerjakan menerima sujud ataupun hari H pada pelaksanaan sujud itu. Kalau untuk peran kita masing-masing ada peran. Kalau untuk peran dari bujang gadis itu perannya apa? Lalu untuk yang ibu-ibu juga perannya apa? Kalau untuk penyumbang adat kan perannya dia yang memimpin. Nah, kalau untuk bujang gadis sama ibu-ibu itu perannya sebagai apa? Jadi kalau yang untuk bujang gadis, kalau misalnya hajatan, itu dia berperan menerima bujang gadis yang ada dari kampung. Kan bawa bujang gadis ya kan, maka yang berhak menampungkan itu dikumpulkan beda tempat di Perwatin itu. Nah, makanya di situ kalau dia bujang gadis itu, dia harus kalau di hajatan itu ada tanda kambing, ya, ada sayur kepala kambing menunjukkan ini kumpulan bujang gadis secara adat. Itu dipisah itu, ya kan, bujang gadis. Nanti bujang gadis menerima atau menerima laki-laki ataupun perempuan. Kemudian bukan pengantinnya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada penyimbang. Nah, itu yang memang masing-masing. Kemudian kalau peranan ibu-ibu pada saat pelaksanaan itu, pada saat pemberian gelar, ya, itu hak ibu-ibu pemberian gelar terhadap mempelai laki-laki atau perempuan. Kalau dia untuk laki-laki dikatakan amai adop, kalau dia untuk perempuan namanya ini adop. Nah, kira-kira itu. Dan untuk penyumbang bidang suku, peranannya itu artinya itu ada yang mewakili sifatnya yang menerima, ataupun kalau bahasa kami ini yang menerima tamu penyumbang bidang suku itu yang namanya seseorang yang kita tunjuk yang namanya meladini, ya kan, meladini, ataupun nyambung temoy yang mewakili penyumbang bidang suku yang dari Tio panggilan. Ada orang yang kita tunjuk yang menerima temu, dia bahasanya bahasa pantun, ya, nah itulah yang tadi itu dia pakai bahasa pantun itu. Nah, kalau kami namanya itu pecok, nah, kayak gitu.
yang akan menjelaskan itu yang mewakili tadi itu, yang mewakili penyimbang bidang suku yang namanya tadi itu ada juru bicaranya. Yang pertama dia nerima misalnya misalnya pembukaan itu, makanya di dalam pembukaan itu biasanya itu kan kalau dia, karena di kampung ini kan ada atau kiok ya, dia ada pembukaannya itu pengiran pengiran bumi Tuhan, ada itu pengiran bumi Tuhan, Cenaka, Raya di Bang Singatawa, ya. Sesaka di Cenana, Buah Makligoman, itu namanya adok. Itulah kalimat pembuka. Siapapun yang bawa acara itu, dia harus mengucapkan adok daripada kampung itu. Baru dia mengucapkan sebagai penerimaan adok penyimbang bidang suku. Itu awal pembuka itu. Kalau agan itu teropo ngangas-ngangas, mejam-mejam pun batin itulah. Itu pasti di awal pembuka disebut dia. Nah, baru dia nyebutin dao yang dibawa ini, artinya termasuk sampai dengan penyerahan kunci ataupun sesan ataupun barang yang diberikan kepada pihak perempuan ataupun laki-laki. Udah ya? Iya ya. Udah. Itu ada juru bicara mulai dari penerimaan barang bawaan sampai dengan kunci yang diterima. Selanjutnya untuk dalam proses sujud itu sebenarnya apakah ada pantangan atau aturan-aturan yang wajib kita ikuti dalam kegiatan sujud? Kalau dia sujud itu kita lihat besar kecil hajatan. Karena hukumnya wajib, misalnya yang di ini untuk level yang untuk di hajat biasa-biasa itu udah hukumnya wajib yang harus dibawa ini. Nggak bisa diseri tawar-tawar karena itu sudah merupakan keputusan marga. Begitu juga untuk level yang sifatnya sebab ngaji sampai pegawai itu karena dia udah keputusan marga harus ikut, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau dalam posisi sujud itu kan biasanya dilakukan pada saat bambangan. Nah, apakah dalam acara yang lain itu tetap menggunakan sujud? Jadi dalam proses tadi itu sebambangan, kita kan ada proses sebambangan, proses bambang batin sampai dengan bambang haji. Dan barang yang dibawa itu kita lihat istilahnya tergantung daripada apa hajat yang akan kita laksanakan ini. Misalnya kita akan melaksanakan secara biasa-biasa, ini ada. Kemudian bambang batin, ini ada. Kemudian kalau dia bambang haji itu dia melibatkan penyimbang bidang suku marga, pangkas kampung tadi itu. Tetapi kalau dia cukup istilah bambang batin ini maksudnya itu pelepasan. Dia tidak larian ya, tidak larian ya. Kesepakatan antara kedua belah keluarga artinya pelepasan secara bambang batin dan terang di bidang suku. Maksudnya terang di bidang suku dia pemanggilan. Kalau dia bambang haji, pelepasan secara adat itu secara marga, sudah ya. 14 kampung ini tadi itu berarti dia terang di marga semarga hukum jadi, kira-kira gitu. Tetap ini barang bawaan ini hukumnya wajib. Iya, tapi beda kan. Tapi kalau dia bambang haji nggak ada di sini, maka saya nggak mau kalau dia bambang haji ini hanya marga, ya kan. Tapi ini kita jelaskan yang hak menjadi hak penyimbang bidang suku dia pemanggilan. Selanjutnya ada perbedaan kan untuk prosesi bambangan sendiri itu masih dilaksanakan untuk di pemanggilan ini. Nah, untuk prosesi sujudnya itu apakah ada perbedaan dari zaman dulu dari awalnya sama zaman sekarang untuk prosesnya? Jadi adat ini monoton. Jadi contohnya
misalnya dia sujud, dulu itu riang, ya kan? Disesuaikan dengan keadaan sekarang, misalnya yang tadinya 12 real, kan kita nggak ada duit real lagi kan, maka disesuaikan dengan keadaan lah kira-kira. Kalau biayanya ini, kalau datang barang bawaan sujud ini disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Karena kalau kita mau misalnya kita mau 12 rupiah, kita nggak ada lagi, mungkin dulunya tetap ada, dulu kan sifatnya real. Sampai sekarang nanti kita lipat gandakan saja, kalau saya 12 jadi 120.000 atau 240 ataupun 2.400.000 ataupun 1.200.000, diimbangkan dengan keadaan uangnya itu berubah tenang, ya. berubah nilainya. Paling kecil 10.000 kan nggak ada ratusan ribu zaman dulu. Hasil ada perubahan di bagian ini nilai. Terus selanjutnya untuk prosesi sujud sendiri, aku kan tadi udah ada kayak pekecok. Nah, dalam tradisi sujud ini, apakah ada doanya atau mantra yang digunakan pada saat ini kan? Pada saat prosesi sujud itu berlangsung. Jadi kalau dia proses sujud, ya misalnya contohnya sujud babang batin, berarti mufakat antara keluarga belah pihak. Itu ada pelepasan daripada pihak perempuan. Itu kalau dia pelepasan itu ya, itu berarti di pengantin laki-laki masuk ke dalam rumah, pengantin perempuan yang di luar, ya, itu pelepasan antara keluarga besar pihak mempelai wanita menyerahkan kepada keluarga besar pihak pria. Nah, itulah yang ada istilahnya itu pebacok ataupun puisi lah, pelepasan itu. Itulah kadang-kadang kalau yang itu sampai sedih orang karena dia ingin melepaskan anaknya kan. Karena ya perjalanan anaknya yang dilahirkan sampai udah kerja, udah sekolah segala macam, dan sekarang ingin meninggalkan orang tuanya. Disitulah sedihnya itu bukan berarti itu sedih ya, karena anaknya untuk selamanya lah kira-kira berangkat gitu kan. Itulah artinya proses pelepasan secara babang batin ataupun secara babang haji. Nah, kira-kira gitu. Jadi berisi nasihat. Ya, nasihat. Kalau yang itu untuk proses ini atau sebabangan ini, apakah nilai utama yang harus dipertahankan dalam prosesi sujud agar tetap terjaga di zaman sekarang? Karena untuk zaman sekarang sendiri banyak budaya-budaya juga yang udah tergerus zaman gitu. Jadi insya Allah kalau di kami di Tio Pemanggilan ini, karena sampai dengan sekarang kalau ingin melaksanakan hajatan adat, wajib hukumnya di kumpulan mulai mana. Di sini kan ada kepala melana, nah kira-kira gitu kan ya. Nah di situ bisa kepala melana ini misalnya berkeluarga, misalnya dia nanti ada pemilihan lagi kira-kira gitu kan. Nah di sisi samping itu juga kami artinya tetap menjaga menasehati anak-anak kami, artinya karena budaya adat budaya ini tetap dilestarikan, tetap kami lestarikan. Artinya jangankan kalau dia zaman dulu itu lebaran itu 3 kali, mulutan itu lebaran kalau kami di sini. Setiap rumah itu pasti ada ketupat, ada lepot segala macam itu. Karena tradisi kami bawa ke masjid, bawa makanan segala macam itu. Itu yang di luar ada, apalagi yang menyangkut ada. Tetap kami pertahankan yang seperti itu. Tetap kami, kalau kami menamakan itu banggohan ya, itu masjid. Tetap kami nilai-nilai itu tetap